para bapak, ibu guru, adik-adik pelajar, Sivitas Akademika SMA Santissima Trinitas Ranggu yang saya kasih dalam Kristus Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Coba lebih semangat lagi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, memang kita mencari tempat berteduh ini setengah mati. Mereka di sana sudah di bawah pohon mangga, ya. Ada yang sudah di bawah pohon apa itu, mahoni, ya. Asal jangan pergi di kandang, ya. Sampai di situ saja. Baik, adik-adikku yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, para bapak ibu guru, poin terakhir dalam bacaan Injil ini untuk saya memang menggelitik kita, juga sekaligus membicarakan kenyataan tentang kehidupan kita sebagai orang-orang terpelajar, ya, orang-orang terpelajar. Tuhan bilang begini dalam Injil, kalau kita dengar baik bagian terakhir, ya, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, ya. Sedikit saya ingat, ya, kalau kita perhatikan orang yang pergi sekolah, siapa saja yang paling pertama masuk lingkungan sekolah, pasti dia pulang yang paling terakhir sebentar. Itu ciri-ciri orang disiplin. Tetapi yang datangnya sudah terlambat pulang lebih dulu. Saya kira Injil, kata-kata Tuhan Yesus juga membicarakan kenyataan hidup kita sebagai pelajar yang masih belajar untuk menjadi pelajar, ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tetapi bacaan yang pertama yang kita dengar tadi itu juga meneguhkan penghayatan hidup kita sebagai orang-orang yang ada dalam satu lembaga pendidikan, Sivitas Akademika, masyarakat terpelajar. Masyarakat terpelajar itu bukan hanya tentang guru yang mengajar, tetapi juga tentang pelajar yang siap digurui oleh para guru, atau dalam bahasa Injilnya siap digarami oleh para guru. Itu sebenarnya sosok kita, itu sebenarnya figur kita, Sivitas Akademika, masyarakat pelajar, masyarakat terdidik, masyarakat yang mendidik diri dan siap untuk menerima segala apapun bentuknya ditempa oleh lembaga dan konteks kita yang kita beri nama SMA Santissima Trinitas Ranggu. Hidup kita sesungguhnya tidak pernah lebih dari kasih karunia. Seperti dalam bacaan pertama tadi kita dengar, pokok pewartaan yang diberikan oleh Kristus sendiri itu ialah apa yang juga menjadi hal yang mau didengar oleh para malaikat, ya. Para nabi diutus bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani semua dalam kasih karunia. Apapun yang kita perjuangkan, baik melalui dunia pendidikan, hanya untuk menyadari bahwa hidup ini sudah terlalu banyak kelimpahan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menyikapi kasih karunia Tuhan itu, maka apa yang perlu disiapkan? Tadi kita dengar dalam Injil, ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, ya. Otak, ya. Siapkanlah akal budimu, ya. Untuk menerima kasih karunia. Kasih karunia itu tidak buat kamu langsung jadi orang pintar, tidak, ya. Untuk menerima kasih karunia itu yang perlu dipersiapkan pertama dalam bacaan yang kita dengar, siapkanlah akal budimu, ya. Karena apa? Hanya dengan mempersiapkan akal budi sebagai pribadi yang dewasa dan matang dalam menyikapi apapun tantangan dan halangan dalam hidup ini, maka pada akhirnya kita akan menikmati kemuliaan, ya. Demikian kata Rasul Petrus juga dalam suratnya ini tadi, surat pertamanya, dia bilang, ya, akan diwahyukan, akan dinubuatkan tentang penderitaan Kristus sendiri, tetapi juga tentang segala kemuliaan setelah ia mengalami penderitaan itu. Saya kira demikian pun kita, ya. Mempersiapkan akal budi bukan suatu kegiatan yang momental dalam waktu tertentu saja, tetapi itu adalah kegiatan seumur hidup kita, ya. Kita mulai menempa diri dari sekolah dasar, kemudian masuk ke SMP, kemudian sekarang sudah masuk ke SMA. Sudah 3 tahap ini sudah kita lalui, ya.
sudah kita lalui dan kita sementara memasuki tahap ketiga dan hendak mengakhiri tahap ketiga ini, ya satu-satunya hal yang mau kita persiapkan dan pertama-tama yang mau kita persiapkan itu adalah akal budi kita, ya. Hanya akal budi yang mampu membedakan kita dari ciptaan lain, ya. Sehingga kalau orang-orang terpelajar bilang manusia itu adalah binatang yang berakal budi, ya. Kalau tidak akal budi maka dia sungguh-sungguh binatang. Tidak ada beda dengan babi, kerbau, monyet, ya tidak ada beda. Ya. Hanya karena kita memiliki akal budi maka kita lain dari ciptaan yang lain. Itu. Yang kedua, apa yang diminta untuk menyikapi, untuk menyambut dan menerima kasih karunia Tuhan itu, ya. Selain siapkanlah akal budimu, ya, taruhlah harapan sepenuhnya. Harapan sepenuh, harapan itu mesti ada, mesti tumbuh subur di dalam hati, ya. Heran sekali kalau masih muda, apalagi pelajar SMA, sudah mulai dengan kata-kata putus asa. Saya putus asa sekali. Ya. Lebih banyak saya putus cinta lagi. Tidak ada harapan. Seharusnya kita orang-orang muda ini memiliki harapan yang kuat, ya. Harapan itulah yang juga akan senantiasa meyakinkan kita bahwa hidup ini tidak pernah kekurangan kasih karunia, ya. Selain akal budi, yang dipersiapkan juga itu adalah menaruh segala harapan sepenuhnya pada kasih karunia itu sendiri yang sudah dianugerahkan secara cuma-cuma oleh Tuhan sendiri bagi kita semua, ya. Lalu sudah akal budi, sudah harapan, maka hal berikut yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Murid dalam bahasa Latinnya itu, ya, murid Yesus seringkali disebut sebagai discipulus, ya. Discipulus itu bahasa Latin artinya murid, tetapi diadopsi dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia yang mirip-mirip dengan discipulus itu apa? Disiplin, ya. Maka panggilan sebagai seorang murid harusnya dia mencerminkan pribadinya sebagai pribadi yang disiplin, ya. Tidak bisa sebut murid lalu tidak disiplin, tidak bisa. Kan ingat, murid itu, para murid Yesus, ya, para murid Yesus mereka itu namanya discipulus dalam bahasa Latin. Tapi dari situlah maka hakikat seorang murid itu dasarnya satu, kedisiplinan. Kita omong tentang kedisiplinan, tetapi dalam dunia rohani katanya adalah ketaatan. Maka kata Rasul Petrus dalam surat pertamanya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hanya dengan akal budi yang baik, hanya dengan harapan yang bertumbuh subur, hanya dengan hidup sebagai anak-anak yang taat, sungguh-sungguh sebagai murid, kita sungguh merasakan bahwa hidup ini tidak pernah kekurangan sedikit pun kasih karunia Tuhan. Lalu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kemudian adalah, ya, hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi menjadi kudus ini tidak harus begini terus jalan ke sekolah begini terus, tidak harus, ya. Hidup sebagai kudus itu sederhana konsepnya. Hidup sungguh-sungguh sebagai guru, maka engkau akan menjadi kudus. Hidup sungguh-sungguh sebagai pelajar, maka engkau akan menjadi kudus. Buat segala sesuatu yang baik dengan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh supaya menjadi kudus. Olahraga juga sungguh-sungguh supaya menjadi kudus. Istirahat juga sungguh-sungguh supaya menjadi kudus. Belajar juga sungguh-sungguh supaya menjadi kudus. Segala sesuatu yang dibuat dengan sungguh-sungguh akan mengantarmu menjadi pribadi yang kudus, ya. Tidak perlu harus doa terus dari pagi sampai sore sampai malam, tidak mau pergi kerja juga tidak baik dan tidak benar, ya. Menjadi kudus itu sederhana, cukup buat hal dengan sungguh-sungguh. Hanya jangan sungguh-sungguh yang lain. Bolos sungguh-sungguh itu sudah tidak kudus lagi, ya. Kamu tahu bolos itu bahasa Latinnya diabolos, diaboli artinya iblis, sehingga semua yang bolos itu adalah iblis, ya. Begitu. Tidak ada yang muka sudah mirip iblis ke belakang ketika ngomong begini, ya. Kita harus menyadari itu, sebagai pelajar harus menyadari itu. Hanya supaya apa? Ketika akal kita sudah dipersiapkan dengan baik,
hati kita dipenuhi dengan harapan, kemudian kita hidup sebagai anak-anak yang taat, sebagai sungguh-sungguh murid, kemudian kita buat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh supaya kudus, maka sekali lagi kita tidak akan pernah merasa bahwa hidup ini kekurangan kasih karunia. Kasih karunia itu sudah ada dan berlimpah-limpah. Yang perlu dipersiapkan adalah beberapa poin tadi: akal budi yang baik, harapan yang tumbuh subur dalam diri, hidup sebagai anak-anak yang taat dan berjuang untuk menjadi kudus. Maka sekali lagi kasih karunia itu tidak akan pernah kekurangan, selalu berkelimpahan dalam hidup kita. Dan dalam bacaan Injil, semuanya itu kalau kita lakukan itu untuk memperoleh apa? Ya, 1000 kali lipat. Tapi apa yang mau dikatakan 1000 kali lipat itu adalah hal yang tak terukur nilainya, hal yang tidak bisa dibayar dengan uang seberapa pun, karena kehidupan kekal itu adalah ziarah akhir semua kehidupan di tengah dunia yang fana ini. Dan satu-satunya figur teladan kita, figur yang kita cintai, yang kita panggil ibu, itu adalah Maria, yang selalu mampu menyiapkan akal budinya dengan baik, selalu memiliki harapan. Dialah ibu yang hidup sebagai anak Allah yang taat. Dia adalah juga ibu yang hidup sebagai anak yang sungguh-sungguh kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, para bapak ibu guru, para muridku yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, semoga rahmat Tuhan yang senantiasa ada dan kita terima dalam hidup ini, kita persiapkan dengan baik dengan beberapa kualitas hidup yang tadi dijelaskan oleh Rasul Petrus. Karena itu